kali ini. Bersama aku, Anggun Ridya Ramadhani, Angkatan 2024, offering A, yang akan memandu jalannya hari ini. Materi yang akan dibawakan adalah tentang hubungan sosial dan pola interaksi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas lebih lanjut yang akan dipandu oleh moderator kece kita, yaitu Saudari Indah. Kepada Saudari Indah, waktu dan tempat aku persilakan. Terima kasih kepada Saudari Anggun yang telah memberikan kesempatan pada kali ini. Halo Sobat Sosiologi, selamat datang di podcast Social Connect. Perspektif mahasiswa pendidikan sosiologi, ruang ngobrol santai tapi penuh makna. Kali ini kita akan membahas topik menarik nih, seputar hubungan sosial di era digital dengan menyoroti sosok influencer yaitu Erika Ricardo. Siapa sih yang nggak tahu dengan Erika ini? Yaps, Erika itu merupakan sosok konten kreator yang membangun sekolah dari hasil daur ulang sampah. Ini keren banget sih. Nah, sekarang aku sudah bersama dua narasumber keren kita. Yang pertama ada Saudari Ayu, mahasiswi sosiologi dengan hobi membacanya dan tentunya update dengan isu sosial di media digital. Kita sapa dulu ya. Halo Ayu. Halo Indah, dan halo teman-teman semuanya. Senang banget nih kita bisa ngobrol santai di podcast kali ini. Dan narasumber kedua kita ada Saudari Nadia, mahasiswi sosiologi yang tentunya nggak kalah update dengan isu sosial di media digital. Halo Nadia. Hai Indah, hai Sobat Sosiologi. Wah, senang sekali aku bisa berkesempatan ngobrol bareng kalian dengan topik yang sangat seru dan menarik ini. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam soal hubungan sosialnya, di sini kita akan mengambil contoh kasus dari Erika. Nah, mungkin dari Nadia bisa memperkenalkan atau menceritakan sedikit tentang Erika dan konten-kontennya. Tentu Indah, boleh banget dong. Jadi Erika ini merupakan konten kreator muda asal Indonesia, di mana konten-kontennya itu berisi konten edukatif dan juga sosial. Nah, yang akhir-akhir ini viral itu konten dia, di mana dia itu inisiatif membangun sekolah dari daur ulang sampah. Sangat unik bukan? Jadi Erika ini mengumpulkan sampah organik, anorganik, dan juga limbah-limbah plastik yang kemudian diolah menjadi bata eko, meja, dan kursi, di mana itu semua akan digunakan untuk membangun sekolah di daerah terpencil. Seperti itu, Indah. Wah, itu keren banget sih. Apalagi tadi pas kamu bilang kalau dia itu bisa manfaatin sampah jadi bahan bangunan ya. Iya, betul banget. Itu menurutku ya sesuatu yang masih belum banyak dilakukan oleh orang lain gitu. Biasanya kalau konten kreator gitu fokusnya pada lifestyle atau hiburan gitu Iya, kan. benar. Nah, tapi kalau Erika nih beda banget ya. Iya, dia sangat inspiratif sekali. Betul sekali. Nah, mungkin dari Ayu juga sempat ngikutin jejak konten-kontennya Erika juga nggak? Pastinya ya Indah, jadi aku itu sempat lihat beberapa video Erika yang seliweran nih di TikTok aku. Nah, dari situ aku melihat nih bahwa yang ditampilkan Erika ini bukan hanya soal gaya hidup ramah lingkungan, tapi di sini juga secara tidak langsung memperlihatkan yang namanya hubungan sosial dan juga solidaritas sosial. Nah, yang paling kerennya di sini Indah itu adalah antusias masyarakat sekitar nih. Mulai dari pengumpulan sampai pengolahan itu sangat-sangat effort di sini. Itu sih yang sangat-sangat aku apresiasi di sini. Jadi selain konten edukatif gitu ada aspek sosial yang sangat kuat di situ ya. Betul banget Indah. Dari sini udah kelihatan banget sih kalau hubungan sosial itu bisa tumbuh lewat aksi nyata yang berawal dari media digital ya. Betul sekali. Nah, sekarang kita bahas dari sisi sosiologinya nih. Menurut Ayu, bagaimana sih perspektif sosiologi ketika kamu melihat aktivitas Erika ini? Nah, kalau aku lihat dari video-video Erika nih Indah, di sini secara tidak langsung itu muncul hubungan sosial baru, yaitu sebuah hubungan sosial yang terbentuk karena media digital. Kalau kita lihat dari teori hubungan sosial nih, interaksi itu muncul karena adanya tujuan bersama dan juga kesadaran. Terus ada tujuan kolektif yang disebutkan di sini. Dan di sini itu Erika itu memperlihatkan sekaligus ingin menumbuhkan kesadaran masyarakat mulai dari peduli terhadap lingkungan dan juga di situ terbentuklah komunitas peduli lingkungan. Lalu di sini juga terlihat solidaritas organik seperti yang dikatakan oleh
Emil Durkheim. Ternyata media digital itu bisa menciptakan hubungan sosial yang solid ya. Betul banget Indah. Meskipun yang awalnya nggak saling kenal gitu, ternyata bisa bareng karena punya tujuan bersama-sama dan punya kesadaran gitu ya. Betul, itu salah satu manfaat dari hubungan sosial itu sendiri. Kalau menurut Nadia gimana nih? Oke, kalau aku setuju banget nih dengan statement yang dikatakan Ayu barusan. Jadi Erika ini berhasil membangun jejaring sosial di lintas daerah dan juga lintas kelas sosial, di mana viewers yang nonton kontennya Erika mengenai sekolah dengan daur ulang sampah itu tadi, mereka itu tidak hanya sekedar nonton atau menjadi viewers pasif saja, tetapi juga menjadi viewers yang aktif. Nah, apa sih maksudnya viewers aktif ini? Nah, viewers aktif ini jadi mereka itu berhasil untuk melakukan kontribusi nyata kepada program yang dijalankan Erika itu tadi. Contoh kontribusinya itu bisa dengan menyumbang sampah yang mereka kumpulkan, lalu juga membantu promosi programnya Erika, dan yang paling keren sih ada yang langsung datang ke lokasi pembangunan sekolahnya itu, Indah. Wah, menarik sekali ya. Jadi di sini hubungan sosial itu nggak hanya soal interaksi langsung ya. Ya, betul banget. Tapi kayak bagaimana sih media digital itu bisa memperluas ruang sosial bagi masyarakat? Apakah betul seperti itu? Betul sekali, Indah. Jadi menurutku nih Erika ini menjadi salah satu contoh influencer culture itu bisa digunakan secara positif. Di mana Erika ini menunjukkan bahwa popularitas itu bisa dijadikan dimanfaatkan untuk perubahan sosial, tidak hanya sebagai hiburan semata, begitu Indah. Oke, kalau pendapat dari Ayu nih gimana? Pastinya berbeda kan? Nah, aku sangat setuju nih Indah dengan statementnya Nadia tadi. Dari video-video Erika ini, itu mencerminkan hubungan sosial digital yang baru. Di sini, itu memperlihatkan nilai-nilai sosial seperti tanggung jawab, kepedulian, dan juga kerjasama. Di sini terbentuk nih yang namanya kohesi sosial baru. Seperti itu, Indah. Sekarang kalau kita lihat lebih jauh, apa sih dampak sosial dari kegiatan Erika ini bagi masyarakat? Mungkin dari Nadia dulu bisa menyampaikan statementnya. Oke, dampak dari program itu tadi ke masyarakat. Iya, betul. Kalau menurutku nih, ada 3 dampak yang bisa dibilang cukup berpengaruh kepada masyarakat. Yang pertama itu, melalui konten Erika ini, masyarakat bisa menyadari bahwa daur ulang sampah itu memiliki nilai ekonomi dan juga sosial. Nah, yang kedua, melalui program Erika ini, kan outputnya itu sekolah ya. Jadi anak-anak di daerah terpencil itu bisa memudahkan mereka untuk mengakses pendidikan. Dan yang ketiga, dan juga yang paling penting, Erika ini mengajarkan bahwa perubahan sosial itu tidak hanya berawal dari sesuatu yang besar saja, tetapi juga bisa berawal dari hal kecil dan juga dari seseorang yang mempunyai niat baik, begitu Indah. Wah iya, kadang kita suka mikir ya, kita harus ngelakuin hal besar dulu baru bisa berdampak atau bermanfaat bagi orang lain. Padahal hal kecil pun kalau dilakukan secara konsisten, dilakukan secara bareng-bareng, itu juga pastinya bermanfaat bagi orang lain ya. Betul sekali Indah. Nah, sekarang giliran Ayu nih. Nah, kalau aku lihatnya dari sisi hubungan ya Indah, di sini proyek yang dilakukan oleh Erika dan beberapa pengikutnya itu tadi, itu menampilkan yang seperti tak bilang tadi, yaitu hubungan sosial digital. Dan pastinya di sini terbentuk yang namanya interaksi sosial yang positif. Yang awalnya nih, dari orang-orang yang nggak saling kenal, itu jadi kenal terus punya tujuan bareng. Seperti yang tak bilang tadi ya, muncul yang namanya kohesi sosial baru. Nah, di sini kita bisa kaitkan dengan konsep fungsi sosial, di mana setiap tindakan itu pasti memiliki kontribusi terhadap stabilitas dan juga kesejahteraan masyarakat.
Jadi dari sini tuh bisa kita lihat bahwa Erika tuh nggak cuma membangun sekolah, tapi juga membangun kesadaran sosial bagi masyarakat. Betul banget Indah. Betul banget Indah. Nah, menurutku juga nih Erika ini menjadi contoh bahwa hubungan sosial di era digital itu bisa menjadi alat pemberdayaan, tidak hanya sekedar hubungan virtual semata, begitu Indah. Oke, nggak kerasa kita udah ada di akhir sesi aja nih ya. Sebelum kita tutup, aku pengen denger refleksi singkat dari kalian berdua. Apa sih makna hubungan sosial yang bisa kita ambil dari kisah Erika ini? Mungkin dari Nadia dulu. Oke Indah, boleh banget nih. Kalau dari aku, refleksi di podcast kali ini, jadi perubahan sosial di era digital itu tidak terbatas antara ruang dan waktu ya Indah. Siapapun bisa menjadi agen perubahan sosial, asalkan dia mau melakukannya. Dan Erika itu menjadi salah satu contoh nyata terkait hal tersebut, begitu Indah. Oke, sekarang bagian Ayu. Kalau menurut Ayu bagaimana nih? Aku lihatnya dari hubungannya ya. Jadi menurut aku nih, hubungan sosial itu adalah proses di mana sebuah makna ini terbentuk dan juga tujuannya juga terbentuk nih Indah. Di sini dari konten-konten Erika itu bisa banget loh menghubungkan individu satu dengan individu lainnya yang berasal dari latar belakang yang berbeda, dari daerah yang berbeda, berkumpul untuk membangun sebuah sekolah. Dan itu sangat-sangat luar biasa ya, dari satu konten saja itu bisa menghubungkan banyak sekali orang di sini. Setuju banget. Jadi, Sobat Sosiologi, hubungan sosial itu bukan hanya interaksi secara langsung, tapi bagaimana interaksi itu bisa membangun keterikatan dan solidaritas di dalamnya. Terima kasih buat Ayu dan Nadia yang sudah berbagi cerita dan pengalamannya pada kesempatan kali ini. Dan untuk pendengar setia Social Connect, jangan lupa untuk terus peduli, beraksi, dan berbagi hal positif. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya kembalikan kepada Anggun Ripia sebagai co-host pada podcast kali ini. Bye-bye! Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung dalam pembahasan kita hari ini. Wah, sangat menarik sekali nih ya pembahasan kita tadi tentang hubungan sosial. Semoga bisa memberikan wawasan yang baru untuk kita menjalin hubungan sosial yang positif, yang harmonis, produktif, dan saling mendukung, khususnya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita untuk episode berikutnya. Saya Anggun Ripia Ramadhani, pamit undur diri, sampai jumpa dan bye-bye. Nanti yang opening ruangan dan Nanti sambil-sambil mau ini Mbak Ayu. Itu doang. Ini kita akan membahas topik namanya halo Nadia. Kita jawab nggak? Halo Sobat Sosiologi. Hai. Justice. Untuk justice.